Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinti Azora dengan NIM J1B 02410037. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin dalam proses pembuatan gula pasir, di mana pembahasan kali ini itu ada tahapan produksi gula pasir dari tebu serta peran mesin-mesin pada setiap proses industrinya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa gula pasir sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dihasilkan dari pengolahan tebu melalui serangkaian proses industri. Nah, dalam proses ini digunakan berbagai mesin. Nah, mesin-mesin bekerja dalam gula pasir ini akan saya jelaskan beserta fungsinya, cara kerja, serta spesifikasinya. Oke, next. Nah, di sini ada mesin pemotong tebu, yaitu bisa dibilang juga cane cutter atau cane knife. Di sini cane cutter ini berfungsi sebagai memotong tebu menjadi bagian-bagian kecil. Nah, cara kerjanya sendiri, cane-nya itu bakalan berputar untuk memotong batang tebu secara cepat. Nah, untuk spesifikasinya sendiri itu bisa mencapai 50 sampai 150 kW, kemudian kapasitasnya itu bisa sampai 50 sampai 200 ton per jam. Kemudian untuk bahannya sendiri itu berasal dari baja. Oke, next. Nah, di sini ada seeder atau mesin penghancur tebu. Nah, di sini tuh berfungsi untuk menghancurkan tebu menjadi serat-serat halus untuk memaksimalkan ekstraksi niranya. Kemudian cara kerjanya itu tebu yang telah dipotong atau dicacah akan dipukul menggunakan palu atau pisau hingga serat-seratnya itu terbuka. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, dayanya itu bisa 500 sampai 1500 kW dan kapasitasnya itu 100 sampai 300 ton per jam. Kemudian untuk sistemnya itu dia itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke, next. Di sini ada mill atau crusher, bisa dibilang mesin gilingan tebu. Di sini tuh berfungsi untuk memeras sari tebu atau nira dari tebu itu sendiri dari seratnya. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri itu tebu itu ditekan oleh beberapa roll besar, kemudian cairan setelah ditekan itu cairan niranya itu bakalan keluar sehingga ampas atau bisa dibilang bagase-nya bakalan terpisah dengan niranya. Kemudian untuk spesifikasinya itu 3 sampai 5 roll bertekanan tinggi, kemudian kapasitasnya itu bisa sampai 100 sampai 500 ton per jam. Nah, kemudian ini di sini ada clarifier atau tangki pemurnian. Untuk tangki pemurniannya sendiri ini berfungsi untuk membersihkan nira dari kotoran dan zat yang tidak diinginkan. Jadi biar dihasilkan niranya yang murni saja. Nah, kemudian cara kerjanya sendiri, nira akan dipanaskan dan ditambahkan kapur. Kemudian kotoran-kotoran yang menggumpal tadi akan mengendap di dasar tangkinya. Kemudian untuk spesifikasi alatnya itu, dia itu untuk tangki pemurnian itu suhunya itu berada di 100 sampai 105 derajat Celcius. Kemudian waktu tinggalnya itu, waktu kita tinggal biar kotorannya menggumpal itu 1 sampai 2 jam. Kemudian berasal dari material baja tahan korosi. Yang pastinya food grade. Kemudian lanjut ke evaporator atau mesin penguap. Nah, di sini mesin penguapan itu berfungsi untuk menguapkan kandungan air dalam nira sehingga menjadi lebih kental atau sirup gula. Nah, di sini cara kerjanya itu nira itu akan dipanaskan secara bertahap dalam beberapa tahapan atau multiple effect untuk mengefisiensikan energi. Untuk spesifikasi alatnya sendiri itu 4 sampai 5 efek, kemudian untuk suhunya itu 60 sampai 120 derajat Celcius. Kemudian bisa dibilang sistem hemat energi. Oke, lanjut untuk vacuum fan kristalitator. Nah, di sini itu berfungsi untuk membentuk kristal gula dari larutan kental. Kemudian tadi kan udah kita buat sirupnya larutan kental itu. Sekarang kita akan menjadikannya seperti kristal. Nah, kemudian cara kerjanya itu larutan itu bakalan dimasak dalam kondisi vakum tanpa udara sehingga titik-titik didih lebih rendah dan kristalnya itu bisa terbentuk secara perlahan.
Nah, untuk spesifikasi alat ini, dia itu berada di suhu 60 sampai 80 derajat Celcius, kemudian tekanannya itu pertekanan rendah atau vakum, kemudian kapasitasnya itu lumayan besar. Nah, kemudian untuk sentrifug atau mesin putar. Nah, di sini tuh berfungsi untuk memisahkan kristal dari gula cairan sisa atau bisa dibilang sisanya itu molasenya. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sendiri, campuran itu diputar dengan kecepatan tinggi sehingga cairan terlempar keluar dan kristal tertinggal. Nah, kemudian untuk spesifikasi alatnya, di sini ada kecepatannya itu 1000 sampai 1800 rpm perputarannya. Kemudian berasal dari bahan stainless steel. Oke, next. Di sini ada dryer atau mesin pengering, di mana dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air pada gula agar tidak lembab. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sendiri, gula itu akan dialirkan dengan udara panas sehingga kadar air yang di dalamnya itu bakalan berkurang. Nah, untuk spesifikasinya itu suhunya itu waktu dialirkan di udara panas itu 60 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian ini termasuk tipe rotary atau fluidized bed. Oke, next. Di sini ada screening mesin atau mesin pengayak, di mana berfungsi untuk memisahkan gula berdasarkan ukuran kristal. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu, gula yang dilewatkan pada ayakan itu bergetar dengan ukuran mesh berbeda-beda. Nah, untuk meshnya sendiri itu bervariasi, sehingga kita bisa menentukan sendiri ukuran mesh yang dibutuhkan dalam pembuatan gulanya. Oke, next. Untuk packing mesin atau mesin pengemasan, packagingnya. Kemudian di sini tuh berfungsi untuk mengemas, yang pastinya mengemas gula pasir menjadi produk siap jadi. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, gula ditimbang secara otomatis, lalu dimasukkan ke dalam kemasan dan disegel. Nah, untuk spesifikasinya itu kapasitasnya itu 1 kg sampai 500 kg per kemasan. Nah, kemudian untuk sistemnya itu otomatis. Oke, next. Oke, itu aja untuk mesin-mesinnya. Kemudian secara keseluruhan, proses pembuatan gula pasir menunjukkan adanya integrasi antara berbagai mesin industri yang bekerja secara berurutan. Nah, untuk setiap tahapan itu memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas akhir gula. Nah, dengan penggunaan teknologi yang tepat, proses produksi dapat menjadi lebih efisien, higienis, serta dapat menghasilkan gula dengan standar mutu yang tinggi. Nah, oke, cukup itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.